Oke. Silakan, Nah ini saya ingin mengucapkan selamat malam Bang Andre Rosiade. Waduh. Bang Andre, kita nggak milih tema ini malam ini kalau nggak Bang Andre yang kipas duluan Bang. Yang nyalain apinya nih Bang. Silakan Bang Andre. Anda kenapa getol sekali ingin Patrick Kluivert dipecat Bang Andre? Jadi gini, ini harus dipahami ya. Saya ini menyampaikan call tinggi bahwa Patrick Kluivert itu dipecat kalau tidak lolos Piala Dunia. Itu dulu nih. Ya, ini catatannya dulu bahwa Patrick Kluivert kalau tidak lolos Piala Dunia ya dipecat. Ya, menurut saya itu hal yang wajar. Ya, kalau nggak lolos ya dipecat. Dan saya tahu standar Erick Thohir itu. Kalau gagal pasti dipecat. Barusan kemarin Coach Mochi gagal masuk Piala Asia dipecat kan sama Pak Erick. Nah, tapi pesan saya itu bukan ditujukan ke federasi. Bukan ditujukan ke Pak Erick. Kenapa? Karena tanpa saya suruh pun kalau Patrick Kluivert itu gagal ke Piala Dunia, saya yakin 100% Pak Erick akan pecat Patrick Kluivert. Pesan call tinggi saya ini saya sampaikan kepada Patrick Kluivert, bukan kepada Pak Erick Thohir. Karena saya kenal dan paham Pak Erick, kalau KPI-nya nggak sampai, tidak sesuai target, pasti dipecat. Nah, pesan itu supaya dipahami, saya tujukan ke Patrick, supaya Patrick ya bersungguh-sungguh, bekerja, melakukan evaluasi dan perbaikan agar Patrick Kluivert mampu membawa timnas kita lolos Piala Dunia secara langsung di round 4. Itu yang perlu dipahami dulu. Jangan sampai buzzer ternak Belanda langsung menyerang aja. Nah. Ada nama buzzer baru ya? Ya, itu yang penting. Ya. Jadi yang saya sampaikan itu. Tapi apa yang terjadi Bang Toel? Setelah saya kritik apa? Kan sampai pesan saya ke Belanda itu. Sampai mereka harus bikin rapat, posting di Instagram, memberikan pesan bahwa mereka melakukan evaluasi. Itu satu. Yang kedua, saya ini orang yang sangat sabar. Ya, saya itu sebenarnya mau mengkritik di Osaka. Setelah saya menonton langsung bagaimana, mohon maaf, permainan kita nggak punya semangat, nggak punya semangat juang, pelatih kayak orang bingung di lapangan, pemain juga bingung main di lapangan waktu itu. Tapi saya melihat Pak Erick begitu sedih, ya di kursi penonton ya. Saya tentu menghargai Pak Erick ya. Beliau pasti ekspektasinya tinggi. Ya sudah, saya sabar dulu. Lalu saya dengar lagi Pak, waktu kita masih di Osaka bersedih, saya masih ketemu porter di Shinsaibashi di Osaka. Kawan ini yang nama Patrick Kluivert bukan melakukan evaluasi, dia langsung menikmati jalan-jalan di Kyoto. Bang Andre. Saya masih sabar itu. Iya. Saya masih sabar. Waktu itu berminggu-minggu kemudian baru saya menyampaikan, saya melihat kok tidak ada evaluasi, kok tidak ada pressure agar supaya lebih baik lagi. Bahkan yang ada buzzer-buzzer bekerja melindungi. Nah, tentu sebagai pecinta bola yang ingin Indonesia lolos di Piala Dunia, apalagi ini kan tinggal 180 menit nih. Baik Bang Andre. Ya, tentu saya call tinggi supaya Patricknya sadar bahwa ada harapan rakyat Indonesia. Begitu loh. Oke, boleh kita tangkap tuh maksudnya gitu. Jadi nunggu lolos dulu, ada hasilnya seperti itu. Tapi menurut Anda, Bang Pange atau Bang Toel bisa komentari pernyataannya Andre sih sebetulnya. Ini benar-benar secara pernyataan profesional dari seorang Andre Rosiade atau ada semacam kayak hard feeling dari kebijakan Kluivert gitu misalnya? Menjurus ini. Boleh, silakan. Bung Pange. Minum dulu deh, dah. Silakan, Bung Toel. Oke, silakan Bung Toel. Apapun lah orang berpraduga, apapun buat saya sih tetap positif aja. Siapapun boleh mengkritik timnas, termasuk Andre Rosiade. Saya ngamatin, dia kritik soal mafia, soal komite wasit.